Ingkar itu hati telah berbuat melampaui batas terhadap Allah yang berupa bersenggama, berkasih-kasihan terhadap nafsu lewat kesenangan dunia. Salat yang bagaimana yang bisa mencegah hal itu? Padahal ma'asyiral muslimin, mulai sejak kecil sampai tuwek kate matek, salat yo jalan secara syariat, faksa wal mungkar jalan terus. Letak yang dimaksud salat yang bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar itu yang bagaimana? Inilah materi pada kesempatan malam hari ini yang akan kami bahas sebagai rukun Islam yang kedua. Pertama, rukun Islam yang pertama syahadat kemarin. Manakala syahadatmu belum sah di mata Allah, otomatis sholatmu ya rusak. Manakala sholat kamu rusak di mata Allah, maka selain sholat pun rusak semuanya. Bahkan Allah sampun atau sudah memberikan satu ketegasan, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat sahun, ketika sholat hatimu melalaikan terhadap Allah. Ini ancaman Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pada malam hari ini aku akan membongkar semua kedok hati kita masing-masing terkait masalah sholat selama ini belum benar. Saya katakan belum benar, saya merujuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Di situ dikatakan hafizu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Yang inti daripada ayat tersebut, tegakkanlah, jalankanlah sholat itu dengan khusyuk. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa melakukan sholat dengan khusyuk manakala kita belum bertemu terhadap Allah. Tidak bisa. Baik kita telah disebut sebagai al-alim, al-ulama, al-santri atau tidak, tetap tidak bisa. Qanitin ay khashi'in, wajib hukume salat iku khusyuk. Lah tarkibnya definisi daripada khusyuk, hati ini tidak selingkuh terhadap kesenangan dunia. Coba ayo kita evaluasi pada diri kita masing-masing. Masihkah di dalam hati ini seperti itu? Jalan satu-satunya kau bisa bertemu terhadap Allah, terlebih dulu kau meliputi beberapa tahap yang sudah kami jelaskan di depan kemarin. Anda harus berguru terhadap guru akhirat. Setelah itu Anda akan dibimbing tentang ilmunya untuk menuju terhadap Allah, untuk bertemu. Ketiga, kau akan diperintahkan untuk melakukan tindakan amaliyah hati iki untuk melakukan zuhud. Baru di situ akan bisa bertemu. Kalau sudah bertemu, barulah sholat ini sedikit demi sedikit akan terbangun memenuhi target apa yang disebut di dalam salah satu ayat wa qumu lillahi qanitin. Bahkan Allah menjelaskan dalam bahasa isyarah di dalam surat An-Nisa
ayat 43. An-Nisa itu surat yang keempat ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu as-shalah wa antum syukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mendekati, wala taqrabu lan ojo podo nyedeki sira kabeh as-sholata ing salat wa antum khali utawi keadaan sira kabeh iku sukara mabuk. Iki maksude mabuk iku sing ya apa? Pandangan syariat mabuk iku ya mendem niku. Tapi pandangan hakikat atimu sing mendem menyang urusan dunya. Iki lho sukara iku. Jangankan untuk melaksanakan, mendekat aja tidak boleh. Artinya apa? Ketika saat kau menjalankan sholat, tetapi hatimu mendem wedoan, maksudnya mendem dunya, sholat sing koyok ngono kuwi padha karo sholat sing muspro. Pandangan hakikat. Mengapa di situ dikatakan la taqrabu, jangan mendekat, jangan mendekati? Karena Allah iku maha suci. Manakala dalam hatimu masih penuh dengan kotoran najis, maka gak pantes lungguh ning kono. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu itu wis sadar. Artine nek wis gak mendem atimu menyang urusan donya, maka salatmu iku bener. Ngoten lho. Nek salatmu iku sik mendem urusan donya, kata ayat ini Allah, salatmu iku gak bener. Aku tidak melihat dari sisi fisik loh ya. Karena hakikat itu melihat dari sisi hati, bukan fisik. Nek syariat melihat dari sisi fisik. Fisiki ketok apik ya wis apik, ngono. Tapi kalau hakikat ndelok sisi hatimu yang menghadap terhadap Allah untuk bertemu. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Manakala hatimu dalam keadaan junub, hatimu dalam keadaan berhadas, hatimu dalam keadaan al-aurat, banyak najis, itu juga tidak boleh saudara untuk mendekati sholat. Hatta taghtasilu, sehingga kau gelem mandi. Bahasa isyarah iku coramu duweni hadas besar gak oleh rek awakmu iku mlebu masjid nglakoni sholat kecuali awakmu jalan no dalan-dalane kiwa tengene gak apa-apa. Nek mlebu gak oleh, mendekat gak oleh, sampai kamu harus mandi terlebih dulu. Artinya gak pantas sholat ini dikatakan benar terhadap dirimu manakala hatimu masih mengandung hadas besar. Maksudnya hadas besar, hatimu mendem wedoan. Lagu ini mendem wedoan, request. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau saya bicara rukun Islam yang kedua dari sudut pandang syariat, yang disebut sholat dikawiti takbir, dibungkasi salam, dan di situ ada ilmu-ilmunya untuk dibaca. Tetapi definisi sholat miturut pandangan hakikat adalah madepe roh, madepe hati, yang disebut munajat suluk, datang Allah kepada Allah, itulah sholat secara hakikat. Dan ini bagi ahli zuhud tidak hanya berlaku di dalam sholat secara syariat saja, tetapi di luar aktivitas sholat pun dia melakukan sholat secara hakikat. Loh, kalau ini berlaku, barulah cocok ambek dawe Allah dalam surat Al-Baqarah
ayat 238 dan An-Nisa ayat 43. Ana pitakon, lah enak toh, lah enak laan. Awak dewi pas macul-macul ngudek luluh iku dikatakan salat. Si rungokno. Kupingmu iku sing kopoken ya. Aja kesusalah paham. Tadi saya katakan salat miturut syariat iku hubungane ana fisik, dikawiti takbir, dipungkasi salam. Tapi gak menyentuh hati niku madhep nang Allah, enggak. Krono apa? Krono karena hatinya mendem duniawiyah. Makanya gak dikatakan sholat hatinya. Hakikatnya gak ada. Iki sholat cara syariat. Ning kuno ada aturane, ana ngelmune, ada ilmunya. Harus menutup seluruh aurat. Aurate wong lanang baina surra warubah. Mulai udel sampai dengkul tutup ono, masih ketok wetenge susune, wong lanang ya ora apa-apa, pokoke aja sampai ketok udele, iku ngelmu untuk nutupi aurat. Wayang ngadeg maca apa, kudu maca Fatihah, aja maca halu-halu Bandung, gak oleh. Begitu seterusnya, ada ilmunya tersendiri dalam syariat, iku cek gak rusak. Ya, sesuai dawuh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni sholli. Salat sira kaya nalikane aku salat iku bagaimana salat Rasulullah itu. Jangan mengambil dari sisi fisik tok, dari bahasa salatnya Rasul. Aja nek kau ambil syariat tok, ya ngono kuwi gampang, ngadeg rukuk sujud lungguh beres. Tapi tolong koreksi hatimu. Hatimu mabuk apa enggak? Nek mabuk lah ya terus dawuh la taqrabu as-sholata wa antum syukara. Janganlah kau dekati sholat itu kalau toh dalam keadaan hatimu mabuk menyang urusan dunya. Artinya piye? Aja sholat model ngono lho maksudnya. Biar Anda dengan adanya ayat ini cepat evaluasi, koreksi diri dan berlaku sholat seperti sholatnya Kanjeng Rasul Muhammad. Ngoten lho rek. Jadi sholat secara hakikat iku bertemunya madhepi roh ati iki menyang Gusti Allah. Di dalam media munajat atau suluk atau zuhud atau topo atau meditasi. Kuncinya di situ ada dzikir nomor 3, baru bisa buka lawangi musyahadah. Dan Anda tidak memegang, tidak tahu tentang masalah dzikir sirul asrar, maka jebule yang muncul pada hatimu genderowo, wewe gombel, mana loh? Yaiku alam mukasyafah. Wis tak elingno kanca-kanca sing ana thariqah ya ngono. Mentoke iku mang kebanyakan iku ana zikir sir tidak diteruskan di dalam sirul asrar. Eman-eman. Ya, lanjutkan. Ngaten lho. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Para ahli syuhud ini Bapak Ibu, ya. Ahli syuhud, salatnya secara hakikat ini tidak hanya bertempat di dalam sholat secara syariat saja mung 5 waktu ndak, tetapi seluruh aktivitasnya beliau itu bernilai sholat madhep ing ngersani Allah yang sesuai dengan dawuh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya disuruh madhep, disuruh nyembah. Lha iki lho. Nek ora eneng dasarane hakikat nuju makrifat ya ora bisa, tidak bisa Anda melakukan sholat seperti sholat Rasulullah. Makanya sholatnya Rasulullah itu sholatnya syariat menjadi hakikat. Artinya tidak hanya secara syar'i tapi juga secara hakiki dalam rangka makrifat nang Allah. Itulah dikatakan sholat. Nek sholat sampai terjemahkan hanya fisik jungkar-jungkir ngadeg rukuk sujud lungguh tok,
Anak TK bisa gitu itu. Tolong sampean rungokno kupingmu ya. Sampean rungokno biar ada perubahan mental hatimu terhadap Allah. Jadi mindsetmu itu loh, jangan kau biarkan seperti karakter yang seperti itu saja. Biar ada perubahan. Mungkin kalau saya boleh berpendapat, adanya Allah memberikan satu musibah apapun termasuk wabah ini, itu tidak terlepas dari kita sebagai hamba yang sholatnya iku mang jatuhi olahraga tok, orang mikir hati bagaimana pada Allah. Iku sebagai alasan, salah satu alasan Allah akan memberikan musibah terhadap satu kaum. Sebab keterangan iki nek tak kembang no Pak, ya Allah, nek tak kembangke ngoten, wis gak oleh ampun sampean, isine gur salah.